Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Mundur Wir. Pak, harap tenang. Bapak kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Tunjukkan ijazah asli Anda. Emangnya lo siapa? Tunjukkan, Pak. dasar goblok, gak usah janji bikin 19 juta lapangan kerja, lu aja kerja dicariin bapak lu, goblok. Gini ya, orang yang tersesat dan sadar bahwa dirinya tersesat, itu masih mungkin untuk menemukan jalan pulang. Karena orang itu pasti akan mencari tahu, bertanya kepada orang yang ahli, agar bisa menemukan jalan pulang. Ya. Tapi kalau orang tersesat dan tidak menyadari bahwa dirinya tersesat, atau bahkan menemukan keasikan dalam ketersesatannya, ya walaupun dinasihati, diingatkan, dia malah bingung, nggak mau ngerti, dan tidak mau berusaha untuk memahami nasihat itu, karena dia merasa nggak butuh nasihat. Contoh jelasnya begini, orang yang gila, kalau dia menyadari bahwa dirinya gila, dia pasti mau diobati dan ada harapan sembuh. Tetapi umumnya orang yang gila itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya gila. Itulah sebabnya orang gila menolak kalau di... Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Pokoknya, saudara-saudara, percayalah, kita berada sudah di jalan yang benar. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Mesen ribuan motor, nih, dibayar lebih dulu, harganya 2 kali lipat dari harga aslinya. Pabriknya belum ada, saudara tahu, disiarkan. Barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun, mulai pakai ini. Motornya belum ada, sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang, hukum mati aja tuh. Bisa nggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di undang-undang hukum pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Belum 2 tahun loh Pak, Bapak menjabat di negara ini. Negara ini kacau, Bapak buat. Oh naik, pajak naik, listrik naik, BBM naik, semua Bapak naikkan. Nanti lama-lama harga orang pun Bapak naikkan. Semakin Bapak cekek rakyat kecil. Sementara penjabat yang korupsi itu Bapak bela, bukan Bapak tindak. Belum 2 tahun Pak Bapak menjabat. Kayak mana nanti Bapak menjabat sampai 5 tahun? Hancur lebur negara ini Bapak buat. Masyarakat sampai saat ini masih sangat merindukan dari pemimpin yang benar-benar amat sangat menjaga komitmen presidennya. Ya, mungkin ketika Prabowo Subianto menjabat, hal itu menjadi sebuah secercah harapan bahwa dia memang dari dulu ketika sebelum menjadi presiden, dia amat sangat menyoroti pemerintahan, terutama ketika dia masih menjadi ketua Gerindra aktif. Ya, dia selalu menyoroti kebijakan-kebijakan Joko Widodo maksudnya. Dia mengatakan memang dari pemerintahan Joko Widodo itu kekayaan alamnya amat sangat digerus. Kedua, pemerintahan yang arahnya salah, ya.
Dan kemudian dari apa yang dikatakannya, masih ingat betul ya, bahwa hancurnya setiap negara itu karena nilai mata rupiah hancur. Sekarang, inilah yang menjadi tolak ukur ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto ya memang cuman ngomong-ngomong gitu ya. Jadi menjadi pembahasan parodi netizen nih, yang tampaknya semakin marak ya, karena dari ketidakpuasan dari masyarakat. Dan seperti apa video selanjutnya, yuk kita play. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, beliau lahir aku pengen jadi presiden. Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya dua jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo Gibran. Orang Indonesia tuh rela 5 tahun hancur-hancuran supaya orang yang sejak lahir pengen jadi presiden itu jadi presiden. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, beliau lahir aku pengen jadi presiden. Presiden bodoh. Ini memang terlihat seorang kepala pemerintahan yang paling batu. Predikat sarkas kembali disematkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kali ini diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Melalui unggahan di akun BEM KM UNAD, mahasiswa memaparkan bahwa narasi keberhasilan yang terus digaungkan semakin kontras dengan realitas di lapangan yang penuh ketimpangan, kegagalan, dan pembungkaman. BEM KM UNAD menjelaskan ketika angka-angka dijadikan tameng untuk menutupi dampak nyata, ketika program hanya berhenti sebagai simbol tanpa keberpihakan, dan ketika kritik dibalas dengan intimidasi, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar kebijakan, melainkan arah demokrasi. Narasi yang dipaparkan BEM KM UNAD itu diberi sampul berjudul Presiden Pakak, yang dilengkapi gambar Prabowo Subianto tengah berjoget. Dalam bahasa Minang, pakak itu berarti tuli. Dalam unggahan di halaman berikutnya, mahasiswa menyoroti pernyataan Presiden terkait 100% warga Aceh Tamiang sudah keluar dari tenda, padahal faktanya tidak begitu. Lalu soal siswa keracunan makan bergizi gratis, tentang Koperasi Merah Putih yang dijadikan alat birokrasi, hingga mengkritisi keikutsertaan Indonesia dalam board office. Di ujung narasinya, Badan Eksekutif Mahasiswa dari universitas tertua di luar Pulau Jawa itu memungkas unggahan dengan menulis "Menuju Indonesia Cemas 2024 bersama Presiden Pakak". Unggahan tersebut menuai pro kontra hingga meninggalkan ribuan komentar warganet. Ada yang membela, tapi banyak pula yang menilai BEM KM UNAD tidak beretika. Penilaian serupa disampaikan politikus Gerindra asal Sumatera Barat, Andre Rosiade. Menurutnya, siapapun boleh mengkritik pemerintah, tapi harus disampaikan secara objektif dan beradab. Presiden BEM KM UNAD, Sabarin Syakur, menjelaskan maksud penggunaan frasa Presiden Pakak. Menurutnya, ada banyak kritikan masyarakat sipil yang dialamatkan kepada Presiden tapi tidak pernah digubris. Penilaian seperti itu bukan yang kali pertama disematkan kepada Presiden Prabowo. Sebelumnya ada BEM Universitas Gadjah Mada dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang menyampaikan kritikan dengan ungkapan senada. Pada pekan pertama Februari 2026, Ketua BEM Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, membuat gempar publik dengan melontarkan frasa Presiden bodoh. Ia pun memelesetkan MBG menjadi maling berkedok gizi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Tio menulis bahwa saat ini sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh dan menularkan kebodohannya kepada yang lain. Ajaibnya, orang pintar di sekelilingnya rela-rela saja dibuat bodoh dan dengan bangga menjunjung kebodohan pemimpinnya. Tio pun menilai rezim hari ini pengecut, bahkan sebelum Prabowo menjadi presiden. Hal itu dibuktikan dengan mengakali regulasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga orang yang belum cukup umur bisa maju dalam Pilpres. Setelah gempar dengan kemunculan presiden bodoh dan rezim pengecut, kini ada istilah lain lagi, yakni kepala pemerintah yang paling batu. Penilaian itu disampaikan Yunarto Wijaya saat menjadi narasumber dalam siniar di harian Kompas yang ditayangkan pada 24 Maret 2026. Periode dalam jangka pemerintahan Prabowo Subianto nih, ya hampir 2 tahun, nampaknya apa yang dilakukan beliau belum banyak untuk mengubah situasi. Meskipun ada sisi positifnya, itu harus diakui ya, bahwa Prabowo Subianto paling tidak agak sedikit mengurangi beban petani. Apa itu? Masalah pupuk ya. Teman-teman pasti yang petani ya pasti agak
tidak kaget ya ketika dari harga pupuk itu menurun yang tadinya 120 menjadi 90.000. Ini sebenarnya sangat positif. Tetapi dari apa yang dilakukannya malah juga mempunyai dari imbas yang juga kurang bagus ya, terutama dari orang-orang yang bukan dari kalangan petani, yang gajinya masih di bawah UMR, gajinya belum pasti tiap hari, dan kemudian dari gaji honorer ya, yang berasnya mahal karena mungkin dari kebijakan untuk petani didukung, kebijakan yang lain itu tidak selaras gitu ya. Dan ini dari dampak yang dilakukannya seolah-olah dia kurang dalam arti kurang balance ya dalam melakukan kebijakan. Terutama MBG bagus, amat sangat bagus. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya dari para pengusaha kecil ya, kayak tukang cilok, bakul jajanan, itu mereka terimbas ya. Kemudian dari pasar pun harganya pun akhirnya melonjak. Masih betul ya kemarin ketika MBG berhenti, harga itu menurun. Karena apa? Permintaannya itu tidak terlalu sebanyak MBG. Otomatis kan karena permintaannya nggak terlalu banyak, harga agak mengendor gitu kan. Karena semuanya itu barang-barang yang di pasar itu disikat sama MBG. Memang bagus untuk para pengusaha kecil, masyarakatnya yang menjerit. Itu loh yang tidak mungkin dipikirkan oleh masyarakat, bukan pemerintah, dipikirkan pemerintah gitu ya. Bahkan untuk kebijakan KDMP pun amat sangat mind blowing banget ya. Karena dari apa yang digelontorkan pemerintah 1,6 miliar untuk pembangunan, ternyata ketika katakan kontrak para lurah nih, mereka hanya menerima itu sekitar 800 juta. Kan dari bangunan seharga 1,6 miliar itu tidak sesuai sekali ya. Bangunannya cuma setengah potong tembok. Yang kemudian yang katanya Prabowo Subianto melakukan gentengisasi ya, karena bangunan yang bukan genteng itu nggak cantik, KDMP malah bukan genteng. Inilah yang menjadikan Prabowo Subianto melekat sekali dengan kata presiden omon-omon gitu loh ya. Karena perkataannya saya tidak balance sekali dengan apa yang dikatakan ya, atau bahkan seperti orang menghayal gitu ya. Bahkan ketika dia melawat ke luar negeri, oleh-olehnya cuman nanti bahasa ini akan menjadi suatu pelajaran, bahasa ini akan menjadikan suatu mata pelajaran. Ini kan sangat konyol sekali ya. Karena seolah-olah apa yang dikatakan itu asal bunyi dan tidak pernah dipikir berulang kali. Ya buat apa ya mesen teks mahal-mahal puluhan juta tetapi isinya nggak ada substansi sama sekali. Dan semoga saja ini menjadi sebuah dari perenungan pemerintah ya, dari kritikan-kritikan orang kecil seperti kita gitu ya, agar ya mereka lebih aware, bukan marah ya, justru lebih sadar diri ketika dikritik. Bukan malah mereka membentengi diri dengan kebijakan-kebijakan baru yang malah mencekik rakyat. Pajak misalnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.